Kembali bersama kami, pemirsa. Majelis Hakim sidang vonis kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu anggota DPR RI untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Putusan tersebut disampaikan Majelis Hakim yang diketuai oleh Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto dinilai terbukti bersalah melakukan suap, sementara tuduhan perintangan penyidikan dinyatakan tidak terbukti. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Hasto dihukum penjara selama 7 tahun penjara karena JPU meyakini Hasto bersalah merintangi penyidikan dan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Dan saya mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim sejauh mengenai obstruction of justice. Kenapa? Karena memang sejak awal kami dari tim kuasa hukum tidak melihat ada alasan-alasan hukum apapun untuk mendakwa Saudara Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice. Jadi ini satu presiden yang bagus, ya, satu legal reasoning yang bagus yang kita harus pertahankan. Dan kalau sebelumnya kita sangat pesimis, sangat skeptis melihat legal reasoning atau nalar hukum dari Majelis Hakim, kali ini kita melihat ada titik, ya, nokta harapan bahwa legal reasoning itu bisa kita dapatkan kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, mixed feeling saya adalah dalam dakwaan kedua, tindak pidana suap, pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Saya berkali-kali mengatakan kita menegakkan benang basah. Kita menghidupkan kasus yang sudah inkrah, yang sudah mati. Ini sebetulnya upaya hukumnya kan sudah ada. Upaya hukumnya itu kan sudah ada, banding, kasasi, peninjauan kembali. Itu upaya hukum yang dilakukan menurut hukum kita. Tapi ini kan satu proses apa yang disebut dalam sistem hukum di Amerika, retrial. Retrial yang menurut saya, ya, itu sangat-sangat tidak bisa diterapkan dalam kasus ini. Locus delicti-nya kita tahu tahun berapa, tempus delicti-nya juga, ya. Dan ini rekonstruksi yang menurut saya salah kaprah yang dipaksakan terhadap saudara Hasto Kristianto, dan ini berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia ke depan. Ya, sebelumnya pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Rangkaian persidangan digelar sejak Maret lalu, usai Hasto resmi ditetapkan tersangka pada akhir 2024. Rangkaian persidangan Hasto Kristianto bergulir sejak Maret 2025. Hingga pada Kamis 3 Juli 2025, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor di Jakarta. Sejumlah tokoh turut hadir dalam sidang tuntutan Hasto, salah satunya mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa Hasto sudah terbukti melakukan perintangan dan berupaya menyembunyikan bukti-bukti dalam melacak Harun Masiku. Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana, terdakwa melibatkan orang-orang di sekitarnya, yaitu Kusnadi, staf kesekretariatan pada DPP PDIP yang sehari-hari tugasnya melekat pada terdakwa, dan Nur Hasan, tenaga pengamanan atau security pada kantor DPP PDIP. Hal ini sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk memutus rantai komunikasi antara terdakwa dengan Harun Masiku yang seolah-olah tidak ada komunikasi langsung antara terdakwa sebagai pemberi perintah dengan Harun Masiku selaku objek yang akan diselamatkan. Jaksa KPK juga menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya. Sementara itu, hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
Sepekan kemudian, 10 Juli 2025, Hasto membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadapnya. Hasto menyoroti pernyataan mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari yang mengetahui pertemuan antara Hasto dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di Pejaten Village sesuai BAP nomor 15. Hasto mengatakan Hashim diperiksa oleh KPK pada 8 Januari 2025 atau setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hasto menilai keterangan tersebut baru lantaran tidak terdapat pada fakta persidangan kasus ini pada 2020 lalu dengan terdakwa Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio, dan ex-kader PDIP Saiful Bahri. Keterangan baru dari Hashim tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi jet pribadi di KPU. Keterangan Hashim Asyari tersebut termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020. Dalam keterangan ini Wahyu Setiawan. Ya, langsung saja kita update terbaru bagaimana kondisi di PN Tipikor Jakarta. Ada rekan kami Hamzah di sana. Hamzah, silakan dengan update terbaru langsung dari Tipikor. Ya Juno, saat ini kami sedang berada di tengah-tengah masa pendukung Hasto Kristianto, di mana bisa dilihat di layar televisi Anda saat ini bahwa di belakang saya ini ratusan pendukung Hasto Kristianto sudah hadir di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, di mana terlihat juga ada petinggi PDIP Jarod Saiful Hidayat dan saat ini sedang menyapa para pendukung Hasto Kristianto yang hadir, di mana sejak pagi tadi kami melihat bahwa ratusan pendukung ini sudah hadir untuk mengikuti jalannya sidang vonis Hasto Kristianto yang diduga menjadi pelaku dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 yang saat ini menjadi buronan, yaitu Harun Masiku, di mana sore tadi kami memantau sidang bahwa majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Hasto selama 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 250 juta dengan pengganti jika tidak dapat membayar denda yaitu 3 bulan kurungan penjara. Dan saat ini Juno dan pemirsa dapat kami kabarkan bahwa para pendukung Hasto saat ini sedang berbaris untuk nantinya menyambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dikabarkan akan melintas di jalur yang saat ini sedang dibuat. Nantinya Hasto Kristianto ini juga akan menyapa para pendukungnya yang sejak pagi tadi ini sudah menggaungkan dukungan terhadap dirinya. Bahkan tadi kami melihat bahwa sempat ada pendukung yang menggaungkan Free Hasto, di mana para pendukung ini juga memang terlihat tidak setuju dengan vonis yang memang diberikan oleh hakim, yaitu 3,5 tahun penjara. Namun hingga saat ini kami juga akan terus mengupdate Juno dan pemirsa, apakah nantinya Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang baru saja menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan melintas di jalur yang saat ini sudah dipadati oleh para masa pendukung Hasto Kristianto, di mana jika dapat kami gambarkan jalan di depan, tepat di depan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini memang ditutup sepenuhnya oleh pihak kepolisian untuk dapat menampung para massa yang melakukan aksi dan demonstrasi yang ada di depan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Polisi juga ini menurunkan sekitar 1.600 lebih personel polisi dan gabungan untuk mengamankan dan menertibkan jalannya sidang vonis Hasto Kristianto. Mana kembali lagi Juno, saat ini para pendukung ini masih terus berbaris dan mengatur jalur untuk Hasto Kristianto dapat lewat setelah baru saja dikabarkan bahwa Hasto Kristianto ini selesai menjalani sidang. Jika dilihat Juno, di sini terdapat mobil dari Hasto Kristianto yang membawa Hasto Kristianto untuk melintas. Dalam momen ini juga Juno dan pemirsa bahwa mobil yang ditumpangi Hasto Kristianto ini melintas di hadapan para pendukungnya sejak pagi tadi sudah berkumpul dan memadati jalanan di seberang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Nanti
nantinya kami juga akan terus memantau, Juno, apakah tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto ini juga akan melakukan banding untuk di persidangan selanjutnya, di mana ini merupakan mobil yang melintas dan mengangkut terdakwa Hasto Kristianto. Hasto Kristianto sebelumnya ini dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 7 tahun penjara dan 600 juta denda uang. Dan baru saja Jono dan pemirsa kita melihat melintas bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk nantinya kembali setelah selesai melakukan sidang vonis yang sudah dilaksanakan sejak siang tadi. Kami memantau bahwa proses jalannya sidang vonis Hasto Kristianto ini berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam karena tadi kami melihat bahwa sidang dimulai pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dan berakhir di sekitaran pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Juno, kembali ke Anda. Baik Hamzah, terima kasih laporan Anda langsung dari luar Pengadilan Tinggi Tipikor. Terima kasih, selamat bertugas kembali.